Kita membadot. Hi guys. Okay, let me just see the participants right here. Can you hear my voice clearly? Apakah suara kakak jelas terdengar di situ, teman-teman? Jelas. Okay, thank you. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Let's just wait for another. What time is now? Okay. I'll just check the time first. Oh, yeah, we have 2 minutes left and we can just like wait for another participants. All right. So, sorry. Yeah. Here we go. All right. Oh, it's 7 p.m. already. Okay, so while waiting for the others, kami bisa menyiapkan mungkin like you can practice, you can join the discussion sambil menyiapkan air mungkin ya, atau mungkin ada yang mau sambil makan makanan ringan, that would be perfectly fine ya. Mungkin beberapa masih belum makan, that should be alright, no problem anymore. Yang terpenting pastikan untuk mematikan mikrofon. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, pastikan nanti to switch off or to mute your microphone selama pembelajaran. Jika memang nanti ada beberapa yang kayak agak sulit untuk mematikan mikrofon,
Nanti I'll do it by myself, cuman kalau nggak bisa, as the consequence, sebagaimana kesepakatan kita, mungkin saja di-kick gitu ya. Tapi I do not expect to do so. Kalau misalkan sudah masuk to the meeting room, silakan langsung dimatikan mikrofonnya, agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Okay, as the time has already been 7 p.m., so this is the time for us to start it. Ini waktu kita untuk memulai pembahasan pada malam hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang TOEFL listening, ya. Dan beberapa dari kalian udah, oh ternyata gini ya cara ngejain TOEFL listening, atau wah ternyata bagian ini aku ada yang kurang tepat nih. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita akan berfokus membahas tentang TOEFL structure and written expressions. Yang tentunya bagi kita, let's say, atau yang belum familiar with structure and written expression, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar mendalami skill TOEFL structure itu sendiri. Okay, so before we start, sebelum kakak mulai, I would like to greet you, all of the students dari Sabang sampai Merauke yang malam hari ini hadir. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga sudah makan malam semua ya, jadi belajarnya dalam keadaan semangat. Okay, so before we start, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Mohon maaf, sepertinya ada yang chat di our group. Let me check it first. Okay, good. Everything is just fine. Okay, kita mulai saja teman-teman ya. Alright, welcome for the others. So today, bukan today, tapi tonight, we will be focusing on TOEFL structure. Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang TOEFL structure. 40 soal akan kita bahas, yang terdiri dari 15 soal structure dan 25 soal written expressions. Oke, jika suara kakak tidak jelas atau mungkin putus-putus, silakan you may interrupt me agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke. So tonight we will focus on TOEFL structure, yeah, and the discussion of it. And let's just get started. Kita mulai saja langsung. Oke. Nah, kita mulai 4 pertanyaan terlebih dahulu, like around 4 questions right here. Sorry. Here, maaf. Okay. There's the trouble with the. Okay, here we go. Nah, kita mulai saja. Oke, jadi di sini ada 4 pertanyaan, around 4 questions. Can you hear? Can you see the screen? Ya, semoga kelihatan ya teman-teman ya. Ya, bisa, ya. Oke, excellent. Oke, kita mulai dari yang pertama. After quartz, calcite is the blah 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 in the crush of the earth. Oke, untuk pertanyaan pertama, as you may see from here, oke, seperti biasa dalam structure yang perlu kita tentukan atau yang perlu kita pastikan adalah keberadaan subjek dan verb ya. Jadi pastikan bahwa dalam soal structure kalian perlu mengecek keberadaan subjeknya dan juga verbnya. Oke, jadi pastikan untuk mengecek keberadaan subject and verb. So this is that you need to do. Yang hal tersebut yang perlu kalian pastikan. Nah, dalam contoh berikut, if you may have to look there, kita analisa bagian subjek sama verbnya dulu. Di situ after quotes di sini it's not something yang kita sebut subjek atau verb. Di situ hanya sebagai keterangan saja. After quotes ya. Di situ adalah kata keterangan. Oke, karena ada koma di situ tentu we can say that this is the adverb atau keterangan. Nah, yang merupakan subjek di sini ada this one ya. Oke, kemudian di situ ada verbnya is. Right? Jadi subjek sama verbnya di situ sudah ada, sehingga yang kita butuhkan di situ it can be kata keterangan atau penjelas saja. Oke, it can be adjective, it can be adverb, or it can be noun. Nah, yang something that is good from here yang bisa kita pastikan kebenarannya itu adalah penggunaan artikel the ya. Kalau kalian lihat di situ ada penggunaan artikel the. Nah, biasanya kalau dalam penggunaan artikel the, kalian tentu tahu ya, kalau the bla 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 biasanya di situ merujuk kepada degree of comparison atau tingkat perbandingan. Sehingga dalam hal ini jawaban nomor 1 yang paling tepat di situ adalah they, the most abundant materials ya. You may have a look there, kalian bisa pastikan di situ
Karena di sini ada the, you may say this is the. Kemudian kalau the itu polanya adalah the kemudian most kemudian kata sifat. Nah, ikuti pola tadi. The most kalau di situ lebih dari 2 suku kata, kalau satu suku kata saja, 1 until 2 syllable atau 1 sampai 2 suku kata, biasanya di situ kita menambahkan es di belakangnya, est, sorry. Maka karena di situ the bla bla bla, maka sesuai strukturnya di situ jawaban yang paling tepat adalah yang D, the most abundant materials. Ini yang kita sebut dengan superlative degree. Oke, enggak, sudah. Okay, so the correct answer is dia most abundant minerals. Right, there will be masih mudah ya karena masih di bagian awal-awal. There will be perfectly fine. Sorry, ternyata di bawah nggak kelihatan ya. Okay, teman-teman. Oh, here. Nah, kalau kita masuk ke soal nomor 2 di situ, recorded as the world for most linguistic theorists, Noam Chomsky continues blah 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 new theories about language and language learning. Oke, nah di situ ada kata continuous. Kalau kalian mengingat, biasanya kalau kalian menemukan kata continuous, kata kerja continuous, biasanya setelah continue, oke, di situ diikuti oleh keberadaan to plus verb one atau to infinitive. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, to create. Okay. Jadi setelah kata kerja continuous, di situ harus to plus verb one, harus muncul. Jadi jawaban C yang paling tepat. To create. Bukan for creating, no. Atau by creation, no. Apalagi continuous create, no. Continue to plus verb one. Itu adalah pola yang bisa kita ingat ketika kalian menemukan kata continuous. Oke. Okay. Seperti kata want, to, atau need to. Di situ biasanya diikuti oleh keberadaan to plus verb one. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Kemudian nomor 3, bla 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 any area receive more water than the ground can absorb. The excess water flows to lower level carrying loose minerals. Nah, kalau kalian perhatikan nomor 3 ini kalau kalian hitung nih, kira-kira ada berapa kalimat di situ? How many sentences that you can find there? 1 or 2? Essay? Okay. 3 kalimat ya? Alright, okay. 3 sentences. Right. Do you have any other ideas? Ada mungkin hanya menyebutkan itu satu atau mungkin 2? 2 sentences perhaps? Okay, let's just log the answer ya, that you have 3. Okay, 3 sentences there. Okay, namun kalau kita analyze lagi, di situ hanya ada 2 saja. Okay. Setelah setelah kata yang kosong itu, setelah bagian yang kosong itu ada any areas receive more water than the ground can absorb. Kemudian the excess water flows to the lower level. Nah, bagaimana kita menentukan apakah ini 1, 2, atau 3 kalimat? Biasanya dalam TOEFL structure yang sering muncul itu lebih kepada pola 2 ya. Kalau 3 itu it's quite rare. Karena kalau sudah berpola 3 itu tentu itu akan sangat-sangat mengecoh sekali. Cuman it's possible to happen ya. Namun ketika kalian ingin menganalisa apakah ini 1 kalimat atau 2 kalimat, kalian bisa melihat ke keberadaan koma di situ ya. Okay, so let me just make annotations. Okay, di sini ada koma ya. Sorry, what's going on? Nah, any area receive more water than the ground can absorb, koma. The excess water flows to the lowest level. Nah, setelah kalian temukan keberadaan koma, pastikan untuk mengecek, karena kalau 2 kalimat tentu di situ akan ada 2 subjek, akan ada 2 verb. Oke, di sini any area ya sebagai subjek, kemudian receive sebagai verb untuk kalimat 1. Kemudian the excess water di sini adalah subjek untuk kalimat kedua, kemudian flows di sini adalah a verb untuk kalimat kedua. Jadi kalau kita analisa di situ ada subjek 1, ada verb 1, subjek 2, ada verb 2. Nah, ini pola 2. Oke. Nah, kalau seperti itu, tentu apa yang perlu kita pastikan ketika kalian menemukan soal structure yang dimana di situ ada 2 kalimat, maka pastikan bahwa dalam kalimat tersebut ada konektor atau kata hubung. Ya. Nah, yang mana yang di situ merupakan kata hubung saja, kalian tentu sudah bisa menentukan kira-kira jawaban yang paling tepat yang apa.
kata hubung. Oke, kata hubung. B. B ya. Okay. Yes, exactly. So the correct answer is whenever ya, karena the only kata hubung di situ adalah yang B ya. Yang A di situ being, no, dia adalah bentuk verb ing. Yang B kata hubung, yang C when might kata hubung tapi masih ada kata kerja. Jadi salah ya. Yang kita butuhkan hanya kata hubung saja. Yang D di situ juga salah karena is adalah kata kerja. Jadi kalau kita pastikan di situ jawaban yang paling tepat adalah whenever, yaitu yang beta. Itu ya teman-teman ya. Okay, hopefully this will be pretty useful. Alright, itu untuk nomor 3. Oke. Oke, jadi nomor 3 adalah kita perlukan kata hubung yaitu di situ whenever. Kemudian, oke maaf yang masih mengaktifkan mikrofon. Kakak mute dulu. Oke, sorry for it. Silakan yang masih mengaktifkan mikrofon dimatikan ya teman-teman ya agar tidak mengganggu temannya yang lain. Oke, thank you for your cooperation, guys. And let's just continue ya agar penjelasan berjalan dengan lebih lancar. Oke, kemudian nomor 4, in the 1935, seismologist Charles F. Richter devised blah 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 for rating the strength of the earthquake. Nah, if you may have a look there, sorry. Oke, if you may have a look from the example, di situ ada in the 1935. Oke, di situ ada in the 1935. Kemudian setelah itu ada seismic Charles, seismologist. Nah, di situ sebenarnya terpisah itu teman-teman ya. Jadi seismologist, Charles Richter itu adalah subjeknya. Kemudian device di situ adalah kata kerjanya. Kita sudah punya subjek, kita juga sudah punya yang namanya kata kerja yaitu device. Nah, lalu apa yang kita butuhkan? What we need there ya. Setelah device, oke, karena di situ berbicara masalah device, kata benda atau frasa kata benda yang harus muncul. Nah, seperti biasa kan kalau ada subjek, kemudian ada predikat, maka kemungkinan yang muncul adalah objek. Kalau kata kerjanya di situ adalah bentuk verb non-be atau kata kerja yang menjelaskan aktivitas. Oke, karena device di situ merujuk kepada kata kerja, bukan bentuk is MR, maka setelahnya kemungkinan yang harus muncul adalah pola kata benda atau frasa kata benda. Nah, untuk pola frasa kata benda, mungkin kalian belum sudah belajar atau belum, cuman kakak mau memastikan lagi, untuk frasa kata benda, biasanya polanya adalah, oke, kalau kata benda kan terserah, pokoknya kata benda di situ, bisa benda, bisa orang, bisa nama hewan, dan sebagainya. Pokoknya di situ adalah noun ya. It can be thing, it can be person, it can be animal. Tetapi kalau noun phrase, di situ polanya adalah, sorry, nggak muat ya ternyata ya. Sorry, my pen nggak bisa dipakai ternyata, jadi I just want to make sure it. Noun phrase di situ polanya adalah adjective, kata sifat dulu, baru kata bendanya. Diingat ya teman-teman ya, itu adalah noun phrase. Oke, karena setelah kata kerja yang muncul itu it can be noun, it can be noun phrase. Bisa kata benda, bisa noun phrase. Noun phrase itu ketika kalian menemukan gabungan dari beberapa kata yang di situ dia berfungsi sebagai kata benda. Jadi pastikan untuk menemukan itu, dan if you may have a look there, di situ yang berpola kata benda gak ada ya, karena kata benda itu biasanya kan cuma 1 atau 2 kata saja. Tapi karena di pilihan di sini kurang lebih ada 3 kata, maka kemungkinan besar kata yang dibutuhkan adalah noun phrase atau frasa kata benda. Frasa kata benda di situ diawali dengan kata sifat dulu, baru kata benda. Polanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di contoh tadi, let me just erase it. Kalau kita lihat dari contoh tadi, maka maka jawaban yang di situ, maka jawaban yang di situ paling tepat adalah yang C ya, a numerical scale. Numerical itu adalah kata sifat, ada all-nya di belakang yang merujuk kepada kata sifat, kemudian ada scale. Scale itu adalah kata benda. Jadi sesuai aturannya, noun phrase itu kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi yang paling tepat di situ adalah a numerical scale. Atau paling mudahnya seperti ini deh. Kalau kata benda itu kan biasanya diikuti oleh keberadaan, kalau tunggal ya, keberadaan en, atau the kan. Jadi kalian bisa mengindikasikan bahwa setelah device itu kemungkinan yang muncul adalah kata sandang, yaitu bisa bisa the, bisa en. Nah, kemudian kemungkinan kan C sama D nih.
Bisa C, bisa D, Kak. Karena yang C sama D di situ menggunakan artikel atau kata sandang semua. Berarti kemungkinan dua-duanya bisa dong, benar. Oke, kita bisa katakan seperti itu. Namun, yang D di situ salah. Karena setelah of itu bukan berupa kata sifat. Oke, jadi kayak a scale of number itu baru benar. Tapi kalau scale of numeral itu nggak bisa. Setelah numerical itu harus ada kata benda lagi. Jadi setelah of itu tidak mungkin langsung dia hanya kata sifat berdiri sendiri. Jadi harus ada kata benda, karena sekali lagi kita membahas tentang kata benda di sini. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, a numerical scale. Oke, jadi sederhananya, kalau kalian menemukan kata kerja, kemungkinan di situ muncul adalah objek, maka kalau dia bentuk tunggal, maka kita bisa melihat dari kiri penggunaan artikel en, sama the. Jadi jawaban yang paling tepat di situ adalah yang a numerical scale. Adalah kata depan, numerical adalah kata sifat, kemudian scale di situ adalah kata benda. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, kita lanjut. After the Second World War, the woman wage earner, blah blah standard part of middle class life in the United States. Oke. Nah, after the Second World War, di situ adalah kata keterangan ya, jangan sampai terkecoh. Kata keterangan di situ biasanya diikuti oleh keberadaan preposition atau kata depan, kayak after, kemudian before, about, itu adalah preposition. Kalau di situ ada kata benda, kemudian diawali oleh keberadaan preposition tadi, kayak after the Second World War, kita tidak bisa mengatakan itu subjek, tapi itu adalah kata keterangan. Kecuali katanya tidak diikuti oleh preposition, kayak the Second World War, maka kita bisa mengatakan di situ adalah subjek. Nah, after the Second World War, the woman wage earner, okay, blah blah blah, a standard part of middle class life in the United States. Di situ ada the woman wage earner. Okay. Di situ adalah kata bendanya atau subjeknya. Subjek sudah ada, ternyata yang tidak ada apa di situ? Verb. Verb di situ belum ada. Maka yang mana yang merupakan verb? Oke, yang merupakan verb adalah jelas ya, yang Charlie became. Yang A di situ bukan verb, dia hanya kata kerja palsu. Kemudian yang B di situ juga kata kerja palsu. Kemudian yang D bentuk to infinitive itu juga kata kerja palsu. Yang merupakan kata kerja asli yang memang fungsinya sebagai kata kerja itu adalah yang C, yang Charlie became. Di situ bentuknya adalah bentuk verb 2 ya, karena merujuk kepada keterangan tahun. Jadi jawabannya adalah became. Next. Number 6. Celluloid and plastic have largely replaced genuine ivory in the manufacture blah 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 buttons, billiard balls, and piano keys. Nah, kalau kalian melihat di situ dari pilihan jawabannya, kemudian kata yang ada setelah kata yang hilang di situ. Ada kata the manufacturer. The manufacturer di situ adalah kata benda. Biasanya kalau kata benda kemudian nanti akan ada kata benda lagi, maka di situ biasanya dipisah oleh keberadaan of. Atau sederhananya, setelah kata benda itu biasanya muncul of nih. Nah, kalau kalian melihat dari pilihan jawaban tadi, yang of di depan itu hanya yang A. Ya. Yang lain di situ of-nya ada yang di tengah, ada yang malah di belakang, ada yang agak ke belakang, seperti itu. Jadi memang benar, kan? Misalkan the manufacturer of bla bla bla, atau contoh lainnya misalkan a scale of number, atau kita katakan a group of people. Ya, itu adalah contoh. Jadi noun of noun, bahasanya seperti itu. Noun of noun, benda of benda. Jadi ketika ada kata benda, biasanya the possibility kalau dalam pilihan jawaban tersebut mengandung of, ada of-nya, maka of-nya harus muncul terlebih dahulu. Karena setelah kata benda di situ pasti of dulu, baru setelah itu kata benda lagi. Jadi yang paling tepat adalah yang A, the manufacturer of such things. Oke, jadi jawabannya adalah alpha. And then number 7, okay, one of the tenets of new criticism is that a critic need not tell readers blah 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 about the story. Nah, kata need not tell, okay, need not tell the leaders, maka di situ oh kayaknya ada yang hilang nih, apa ya? Need not tell the leaders. Tell what? Gitu kan. Jadi kayak
ada informasi yang hilang di situ. Maka tentu kita membutuhkan penjelas di sana. Needn't ya atau need not tell readers. Tidak perlu menceritakan gitu kan. Need not tell the readers. What about? Ya kalau kita berbicara, dia nggak perlu menceritakan sesuatu, mau cerita apa gitu kan. Jadi kayak ada sesuatu informasi yang missing di sana. Dan tentu kalau berkenaan dengan tadi berarti needn't tell atau need not tell di situ merujuk kepada specific information yang hilang. Maksudnya need not tell what atau do not need to tell what. Oke, jadi tell di situ merujuk kepada something. What is that? Maka jawaban yang paling tepat yang tentu di situ merujuk kepada sesuatu, maka jawaban yang paling tepat adalah B ya. Is that a critic need not tell the readers what to think. Okay, what to think. What di situ merujuk kepada something that you shouldn't tell. What to think. Jadi polanya adalah yang B yang paling tepat, beta ya. Kemudian number 8, the outer ear, blah blah blah, the fleshy pinna and the auditory canal picks up and funnel sounds wave toward the eardrum. Oke. Nah, perhatikan, ketika ada koma lagi di situ, jangan sampai terkecoh dengan keberadaan koma ya, teman-teman ya, karena biasanya kalau keberadaan koma kadang membuat kita make us a bit confused. Oke. Biasanya kalau dia ada di ada di depan ya, jadi kalau misalkan ada kata kemudian ada koma, kemudian ada kata kerja, kemudian ada koma lagi, kemungkinan yang di tengah itu berupa kata keterangan. Jadi kalau berupa kata keterangan, tidak mungkin dia langsung berupa kata kerja, tapi dia lebih kepada kata keterangan saja, gitu kan. Jadi untuk yang nomor 8 di situ, the other car yang merupakan subjeknya, oke. The other car yang merupakan subjeknya, bentar kakak coret dulu. Oke. The other car di sini ini adalah subjeknya, kemudian picks up di situ adalah verb-nya. Jadi subjek sama verb sebenarnya sudah ada nih. Nah, maka dari pilihan jawaban itu, maka kata kerja asli, istilahnya kata kerja Kak is, MR atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas, let's say bentuk verb 1 atau bentuk verb ES atau verb 2 sekalipun, maka di situ kita tidak bisa menggunakan karena di sini sudah ada kata kerja aslinya, teman-teman. Nah, apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah kalau dalam pilihan jawabannya ada mengandung kata kerja semua, maka dia tidak boleh hanya muncul sendiri. Kalau muncul sendiri tentu dia akan berfungsi sebagai kata kerja utama juga kan. Maka di situ perlu yang adanya kata kerja bantu atau mungkin di situ kata hubung. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 di situ adalah C, which includes. Oke, karena kita tidak bisa mengatakan includes karena di situ sudah ada kata kerja aslinya yaitu picks up. Oke, kalau sudah ada picks up tentu kita harus mencari pilihan kata yang di situ bukan merupakan kata kerja asli ya. It can be which, it can be verb ing, it can be verb 3 atau it can be to infinitive. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie, which includes. Next, number 9. The chair may be the oldest type of furniture, blah, blah, blah. Its importance has varied from time to time and from country to country. Oke, nah nomor 9, jawaban yang paling tepat di situ adalah although. Mengapa demikian? Sekali lagi gini teman-teman, yang kita perlukan adalah, kalau kalian melihat kepada contoh di sana, the chair may be the oldest type of furniture. Kalau kita analyze lagi nih, kalian bisa menemukan the chair itu adalah subjek, maybe itu adalah verb untuk kalimat pertama, kemudian its importance di situ adalah subjek, kemudian has varied di situ adalah verb. Jadi kita sudah punya subjek, ada verb, ada subjek, ada verb. Yang tentu di situ kalau sudah ada dua kalimat, kalau ada dua subjek dan dua verb, yang posisinya subjek, verb, maka dia adalah pola dua kalimat. Kalau pola dua kalimat, yang perlu kita ingat adalah kita membutuhkan yang namanya kata hubung. Hanya kata hubung saja. Nah, yang
A sama B di situ salah karena dia masih ada preposition but when, until then, oke. Jadi A sama B kita sudah bisa eliminasi, ya. A sama B di situ kita sudah bisa coret tuh. Nah, kemudian ada C sama D, in spite of sama although. Dua-duanya memiliki makna yang sama, teman-teman. Merujuk kepada dua idea yang bertolak belakang. Nah, namun karena setelah yang hilang di situ kan posisinya di tengah ya. Setelah posisi yang hilang di tengah itu, kemudian muncullah subjek sama verb lagi. Maka yang paling tepat di situ adalah although. Kalau although itu memang dia langsung diikuti oleh subjek kemudian verb. Tapi kalau in spite of, ya, in spite of, itu setelah in spite of, sebagaimana kakak sampaikan kalau ada of, maka setelah of di situ harus muncul kata benda. Jadi kalau in spite of digunakan ketika setelah in spite of itu bukan berupa kalimat lengkap, tapi berupa kata benda saja. Kalau although, setelah although di situ harus berupa subject and verb. Jadi makanya mengapa nomor 9 lebih tepat although daripada in spite of. Oke. Kak, boleh tanya nggak yang ini? Oke, jawabannya di-save dulu ya, teman-temannya. Nanti kakak jawab di akhir ya. I'm so sorry for it. Okay, would that be fine? That's okay, thank you. Oke, ya. Silakan langsung dicatat sekarang aja. Jadi biar nanti langsung kakak jawab. And you are the first questioners ya. Kamu orang pertama yang bertanya nanti. Oke. Jadi biar everything is just clear enough there. Alright, itu nomor 9. Jadi jawabannya adalah although. Kemudian kita masuk ke nomor 10. Oke, I'm so sorry. I need to clear it again. And let's just move to number 10. Okay. Substances in the fuel combine. Right. Now, when would natural natural gas, oil, or any other fuel burns, okay, when blah 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 blah, okay, when blah 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 blah, kawan ada bagian kosong di situ, with oxygen is the air to produce heat. Nah, sekali lagi kita lihat teman-teman, di situ ada kata when ya yang berupa kata hubung. Ya kalau kalian lihat when adalah kata hubung ya. Kalau ada word natural gas bla 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 bla, kemudian ada burn. Sorry, kata perjelas lagi. Ada when, kemudian ini adalah kata hubung ya. Kakak tulis conjunction, sorry. Ada conjunction di situ. Kemudian ada woods, natural gas, bla bla bla, ini adalah subjek. Kemudian burns di situ adalah verb. Nah, ada kata hubung, ada subjek, ada verb. Kalian bisa sudah memastikan bahwa yang dibutuhkan untuk kalimat selanjutnya tentu tidak akan jauh-jauh dari subjek dan verb. Jadi untuk soal nomor 10 yang perlu kita cari adalah pilihan jawaban yang mengandung langsung subjek dan juga verb. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Okay. Substances in the fuel itu adalah subjeknya, kemudian combine di situ adalah verbnya. Jadi itu yang kita butuhkan dalam kalimat, karena kalimat tersebut sudah mengandung satu kalimat dengan kata hubung, yang perlu kita cari adalah mencari satu kalimat lagi dengan subjek dan verb. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Ya. Substances in the fuel sebagai subjek, combine di situ sebagai verb. Yang A salah karena combining substance in the fuel, di situ tidak ada verbnya. Kemudian yang B di situ juga tidak ada verbnya. Yang C di situ juga tidak ada verbnya. Yang paling tepat adalah yang C, ada verbnya di situ, ada subjek, ada verb. Jadi harus ada dua-duanya agar kalimat tersebut lengkap. Okay, and then number 11, nomor 11, deserts are arid land, sorry, bukan desert itu ya, desert are arid land areas where blah 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 through evaporation, then it's gained through precipitation. Right, so number 11, okay. Nah, then again, sekali lagi, kita kembali kepada pola kalimat tadi, teman-teman. Kalau kalian analisa lagi, desert itu adalah subjek ya, kemudian are di sini adalah verb. Kemudian ada where yang berupa kata hubung. Sorry. Where di situ adalah conjunction, kata hubung. Polanya adalah subjek, verb, kemudian conjunction, kata hubung.
Maka tentu yang kita butuhkan setelahnya, kalau di situ memang tidak ada, ini kakak tandai subjek 1, verb 1, ada conjunction, kemudian nanti ada subjek 2, ada verb 2 untuk kalimat kedua. Sekali lagi, yang kita cari tentu di situ adalah yang mengandung at least subjek dan verb lagi. Karena kita sudah punya subjek 1, verb 1, kemudian conjunction untuk kalimat 1. Yang kita butuhkan adalah subjek 2 dan verb 2 untuk kalimat 2. Maka yang kita cari adalah subjek yang bisa berupa kata benda, atau kata ganti, atau berupa frasa kata benda. Kemudian kata kerjanya. Kalau kalian lihat dari pilihan tadi, yang A salah karena tidak mengandung kata kerja, yang B tidak mengandung subjek, ya. Di situ hanya loses more water, hanya verb saja loses. Kemudian is more water lose, di situ verb. Setelah verb kan nggak mungkin subjek tuh. Subjek kan muncul sebelum verb. Jadi yang C di situ juga salah. Yang paling tepat adalah yang D, more water sebagai subjek. Kemudian is di situ adalah sebagai verb. Jadi jawabannya adalah delta. More water is lost. Oke, sekali lagi kalian bisa melihat kepada pola tadi. Subjek, verb, konektor. Jangan lupa, kemudian yang muncul setelah itu adalah subjek dan verb lagi. Jadi nomor 11 jawabannya adalah delta. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. For the next questions, we still have enough time. Masih ada cukup waktu. Ya, semoga saja kita bisa membahas semuanya pada malam hari ini. But if not, kita bisa nanti another 15 minutes we can just have questions, ya. Alright. Nah, again, sekali lagi nomor 12 di situ. Kita lihat when go short chicks are young. Oke, di sini ada konektor ya, seperti biasa ada konektor yang posisinya di depan ada when. Kemudian di situ ada chick sebagai subjeknya. Sorry. Kemudian ada are sebagai verbnya. Jadi di situ dua kalimat lagi nih, konektor, subject, verb. Nah, kalau let's have a look there. Oke, di situ ada parents sebagai subjek, kemudian ada share sebagai verb keduanya. Jadi di situ polanya adalah konektor, subject, verb, koma, subject, verb. Pastikan kalau konektor di depan itu harus ada koma nih teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai kalian salah memastikan di sana. Harus ada koma. Dan karena ada konektor, ada subject verbnya juga sudah lengkap untuk subjek 2-nya. Maka kalau dari pilihan jawaban di situ ada the both, ada both of, ada both, kemudian ada and both. Nah, kita tidak membutuhkan and both. Kita sudah punya konektor. Kita tidak perlu membutuhkan konektor lagi. Kemudian the both. Nah, the itu biasanya dia langsung mengikuti kata benda ya, sementara both itu bukan kata benda. Jadi yang A juga salah di situ. Ada yang tersisa adalah both sama both of. Dua-duanya sama-sama bermakna keduanya. Namun dia berbeda fungsi ya. Kalau both di situ biasanya langsung diikuti oleh kata benda, both parents. Tapi kalau both of, biasanya both of, setelah of di situ biasanya langsung diikuti oleh pronoun atau kata ganti. Misalkan both of them, atau both of them atau both of us. Jadi setelah both of di situ umumnya yang muncul adalah pronoun atau kata ganti. Jadi yang C di situ kurang sesuai karena yang muncul setelah kata yang kosong tadi di situ langsung parents. Jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat adalah beta, both saja. Oke, kakak hilangkan coret-coretannya. Let's just have this right now. Right. Nah, itu untuk nomor 12. Kemudian kita masuk ke nomor 13. Not only blah 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 among the largest animals that ever lived, but they are also among the more intelligent. Among the most intelligent. Sorry for saying it wrongly. Oh my goodness. Alright, so here we have this. Kalau kalian lihat di sini ada kata hubung yang berpasang-pasangan. Kita sebut kata hubung yang berpasang-pasangan karena not only itu pasangannya adalah but also. Ini adalah pasangan mereka ya. Not only but also itu adalah satu pasangan kata hubung. Diingat, kalau kalian menemukan not only kemudian ada but also, biasanya di awal nih kalau ada not only
maka di situ harus ada inversi. Inversi artinya kita pindah posisinya. Kan biasanya kalau kata hubung tadi ya, jadi biasanya kan konektor, kata hubung, kemudian setelah itu subject verb. Terkhusus untuk not only, ya kalau kalian menemukan not only, maka verb dulu baru subject, ini aturannya. Ada inversi di sana, jadi posisinya ditukar. Ya. Not subject verb, but verb subject. Jadi jawaban yang paling tepat di situ adalah not only are whales, bukan whales are atau they are whales, no. Jadi verbnya muncul duluan, baru subjeknya. Kalau kalian lihat di pilihannya, tentu kalian sudah jelas-jelas akan menjawab yang A. Karena A diawali oleh verb yaitu are. Jadi jawabannya adalah alpha. This is for the answer. Oke, kita lanjut ya. Let's just erase this and let's have another part. Okay, are whales? Jawabannya adalah alpha. And then, fish are the most ancient form of vertebrate life, and blah 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 all other vertebrates. Vertebrates ya. Okay. Nah, kita coret-coret lagi. We actually already have verb di sini ya, fish. So we have already this. Kemudian apa lagi? Oke, ada are, kemudian fish sebagai subjek ya. Fish are, oke, fish are. Di situ sudah ada subjek, kemudian sudah ada verb. Nah, dari pilihan jawabannya yang kita lihat di situ ada from them evolve, ada evolve them, to evolve, kemudian they are evolve. Nah, karena di sini ada konektor and, biasanya kalau kalian menemukan konektor, kalau berupa and, what's going on with this? Kalau ada konektor and, ya, biasanya dia harus rumpun, teman-teman, atau kita katakan parallel structure. Jadi kalau di sini verb, and, setelah itu verb lagi, gitu ya. Kalau misalkan di sini adjective, and, setelah itu adjective juga. Jadi polanya seperti itu nanti. Nah, karena sebelum and di situ ada are, jadi fish are the most ancient form of vertebrates. Oke, polanya adalah kata kerja tuh, ada kata kerja ya, at the end of it. And baru setelah itu juga harus ada kata kerja lagi, ya. Cuman karena memang di sini sekali lagi rujukannya kembali kepada fish, maka pastikan untuk ada kata ganti di sana. Jadi bukan hanya sekedar evolve saja, tapi from them evolve. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. From them evolve. Jadi itu jawaban yang paling tepat, alpha. Okay, sorry. Here we have it. Number 15, the last one. Okay, blah, 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 350 species of sharks. And although they are all carnivores, only few species will attack people. Okay, nah, and although they are all carnivores, only a few species will attack people. Kalau kalian lihat pada polanya di situ, yang nomor 15 ya, if you may find this, di situ ada 350 species of shark, oke? Okay? Nah, 350 species of shark, it's not clear enough, dan di situ sebelumnya ada kata yang hilang. Maka tidak mungkin 350 species of shark di situ dia langsung dikategorikan sebagai subjek, karena sebelumnya ada kata lain. Nah, maka tentu dalam kalimat ini, ya, karena di situ juga sudah ada kata hubung, maka yang kita cari sebenarnya adalah subjek dan kata kerja. Ya, karena di situ sudah ada keterangan 350 species of shark. Apa ini maksudnya gitu kan? Jadi kayak kalimat ini kurang lengkap. Apa yang kurang lengkap? Di situ harus ada subject verb nih. Jadi yang kita butuhkan adalah there are, there are about. Kalau about saja salah, about saja di situ adalah preposition, nggak mungkin ya. Kemudian where about di situ juga salah karena dia adalah kata hubung, kemudian ada preposition. Kemudian there are about di situ benar ya. There are itu bisa kita kategorikan sebagai subjek dan verb. Kemudian about the di situ juga salah karena both hanya sebagai preposition. Yang kita butuhkan adalah subjek dan verb untuk melengkapi kalimat tadi. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oh sorry, Charlie ya, ya benar Charlie. Excellent. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Oke, we still have enough time. Nanti sesi tanya jawabnya kurang lebih 15 menitan saja, 10 sampai 15 menit.
Okay, number 16, the dandelion plant has a straight, smoothly, and harrow stem that contains a white, milky juice. Sudah jelas di situ kalau kalian analisa. Nah, ini kakak kasih tips juga ketika kalian mengerjakan soal written expression, yang perlu kalian lakukan ketika mengerjakannya itu adalah pastikan untuk mengecek kata sebelum dan sesudah kata yang digarisbawahi. Kayak misalkan yang B nih ya. Oke, karena jawaban yang kurang sesuai di situ adalah B. Kalau kalian melihat kepada kata sebelumnya, straight, oke, straight di situ dia adalah kata sifat. Kemudian kata setelahnya, hollow, di situ juga adalah kata sifat. Nah, dia sendiri ada smooth, ada smoothly. Smoothly di situ bukan kata sifat, dia adalah kata keterangan. Oke, sorry. Ini ada yang mengaktifkan mikrofon. Oke, Nesa. Oke, jadi smoothly itu adalah adverb. Straight itu adalah kata sifat, hollow itu adalah kata sifat. Beda kan? Maka B di situ yang salah. Karena seharusnya jawaban B tidak serumpun dengan kata sebelum dan setelahnya. Ini yang kita sebut dengan parallel structure lagi. Kalau ada koma di situ, beberapa kali ada kata, koma, kemudian ada and, kemudian ada kata lagi, maka kemungkinan yang kita harus fokuskan adalah parallel structure. Apakah dalam struktur kalimat tadi, kata yang dipilih di situ sudah serumpun? Kakak sampaikan tadi misalkan, a verb, verb, and verb. Atau adjective, adjective, and adjective. Atau adverb, adverb, and adverb. Itu yang kita sebut dengan parallel structure. Jadi kalau kalian melihat kepada pola tadi, sudah jelas bahwa yang salah adalah smoothly. Karena sebelumnya adalah kata sifat, setelahnya adalah kata sifat. Dia yang berbeda sendiri. Jadi jawaban yang B yang tidak sesuai. Nomor 17, it's just clear already, ada much, ya, yang salah. Karena setelah much di situ ada factors. Factors tidak digarisbawahi berarti tidak ada masalah. Karena factors di situ ada penambahan as, maka factors tentu adalah kata benda yang dapat dihitung atau kita sebut countable noun. Therefore, jawaban yang salah di situ adalah much. Karena kalau untuk countable noun kita tidak mungkin menggunakan kata much, tapi many. Ya, jadi seharusnya bukan much, tapi many. Oke, itu nomor 17. Jadi jawabannya adalah alpha. 18. The Canadian province of Alberta, it's believed to have some of the richest oil deposits in the world. Oke, kalian sudah pasti jelas bisa menemukan kesalahannya ada di mana. Ya, kesalahannya ada di B. The Canadian province itu adalah provinsi Canadian gitu kan, provinsi Kanada. Canadian province of Alberta di situ adalah kata benda, oke? Dia bukan keterangan, bukan, karena tidak diikuti oleh keberadaan preposition atau kata depan. Kecuali kalau misalkan in the Canadian province itu adalah kata keterangan. Tapi kalau the Canadian province itu adalah nama tempat, maka dia bisa berfungsi sebagai subjek. Subjeknya sudah ada, the Canadian province of Alberta. Nah, maka salah kalau kita masih menambahkan it di situ. Karena kalau kita tambahkan it, the Canadian province of Alberta, maka akan ada dua subjek. That doesn't make sense, ya. Tidak mungkin ada dua subjek gitu. Maka yang kurang tepat adalah B, yang harusnya it-nya di situ tidak kita gunakan. Jadi langsung saja, the Canadian province of Alberta is believed to have some of the richest oil deposits in the world. Jadi jawabannya adalah beta. Then number 19, Elizabeth Bishop's poems are frequently long and carefully construct, use elaborate rhyme of half rhythms. Okay. Nah, this is a pretty interesting topic to discuss ya. Karena kalau kalian melihat di situ Elizabeth poems ya, poems itu adalah subjeknya. So it's clear already sebenarnya teman-teman. Kita coba coret-coret lagi. Biar jelas ya. Oke, Elizabeth ini adalah subjeknya, clear. Ini adalah verbnya. Nah, coba kalian cek. Poems di situ ada bentuk jamak ya. Maka are di situ adalah bentuk jamak juga. Kata kerja atau to be bentuk jamak. Jadi yang A gak ada masalah. Oke. Frequently long and carefully constructed. Long adalah kata sifat. Constructed juga adalah kata sifat. Gak ada masalah. Oke. Yang menjadi masalah adalah yang Charlie itu. Kenapa dia menggunakan uses? Uses itu adalah verb S or ES kan? Sementara kita sudah mempunyai kata kerja. Gak mungkin. Ya.
Karena kita sudah punya kata kerja, nggak mungkin kita menggunakan verb as atau verb one atau verb two, let's say. Maka kalau kita perlu memunculkan kata kerja, dia harus difungsikan sebagai kata sifat. Bagaimana caranya? Kita harus ubah menjadi verb ing atau verb tiga, atau kita sebut dengan participle. Jadi bukan uses elaborate rhythm or half rhythms, tapi using elaborate rhythm or half rhythms. Jadi dalam kalimat tersebut tidak akan mungkin ada dua kata kerja. Sebenarnya tidak apa-apa ada kata kerja, namun harus ada kata hubung. Karena di situ tidak ada kata hubung, maka uses di situ harus difungsikan sebagai adjektif dengan menggantinya menjadi verb ing atau verb tiga. Using elaborate rhythm or half rhythms atau used elaborate rhythms or half rhythms. Tapi karena merujuk kepada bentuk aktif, maka tepatnya adalah verb ing saja. Oke, itu nomor 19. Sorry, let me just erase this. Alright. Here we go. Ya, yang B salah tadi tidak diperlukan. Uses harusnya using ya. Oke, atau used. That would be perfectly fine. Oke. And then kita masuk ke nomor 20. California have more land under irrigation than any other states. Oke, yang kurang tepat di situ adalah another, teman-teman. Any another state. Any di situ dia merupakan kita katakan indefinite noun sudah ya. Jadi merupakan kata yang di situ merujuk kepada kata benda yang tidak spesifik, oke, atau tidak merujuk kepada kata benda yang khusus. Jadi sifatnya adalah tidak jelas. Any ke siapa gitu kan? Nah karena any di situ sudah merujuk kepada indefinite one atau kata benda yang indefinite yang tidak jelas rujukannya ke siapa, maka kita tidak perlu menambahkan an karena di situ tentu akan berlebihan tuh karena an itu kan merujuk kepada satu dan difungsikan untuk indefinite juga kan. Jadi nggak mungkin kita menggunakan ini sama an secara bersamaan. Ambil salah satunya saja. Jika misalkan then another state boleh atau then any other state saja. Tapi karena yang digaris bawahi adalah another, maka yang salah adalah another. Harusnya any other state. And di situ sudah merujuk kepada indefinite, any juga sudah merujuk kepada indefinite, sesuatu yang tidak jelas. Maka kita harus menghapus salah satunya, tidak mungkin kita mengambil semuanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. Next, kita lanjutkan nomor 21 ya. Okay, number 21. Thomas Moran's magnificent, colorful paintings on To Wyoming landscape captured the spirit of veteran wilderness in the late 19th century. Okay, kalau kalian lihat apa yang salah di situ, yang salah adalah yang beta. Mengapa demikian? On to. Kalau kalian sering mendengarkan nggak, misalkan into atau onto, ada. Lalu apakah bedanya into sama onto dengan in dan on? Nah, ini fungsinya beda, teman-teman. Kalau yang ada to-nya di belakang, itu biasanya harus ada kata kerja yang muncul sebelum itu. Kayak misalkan ya, I put the glasses, oke, misalkan, I put this glass onto my table. Aku meletakkan gelas ini di atas atau ke atas mejaku, onto. Tapi kalau tidak ada kata kerja, kita hanya perlu menggunakan in saja. Sama seperti soal nomor 21, in atau on saja. Jadi, Thomas More magnificent colorful painting on Wyoming landscape captured the spirit of western wilderness in the late 19th century. Jadi, not on to, tapi on saja sudah. Ya. Oke, karena di situ tidak ada kata kerjanya. Kecuali kayak misalkan Thomas More magnificent put colorful paintings onto Wyoming landscape. Itu baru tepat. Jadi jawaban yang salah adalah yang beta. Ya, si beta. Oke. Number 22, Emily Dickinson, among the greatest woman poets in the English language, died with all of her poems unpublished except for 7 that appears in publications of limited circulation. Di situ sudah jelas kalau kalian bisa melihat salahnya ada di C, ya. Mengapa demikian? Kenapa salahnya di C, Kak? Hers, kepemilikan hers, ya. Kepemilikan itu kan ada dua tuh. Her, jadi kepemilikan yang kita sebut dengan possessive, yang biasanya di situ diikuti oleh kata benda, atau yang di situ lebih kepada apa sih namanya?
Itu yang posesif, kemudian ada yang namanya, oh my goodness, I forgot it. Yang pronoun yang menunjukkan kepemilikan juga, tapi di situ tidak diikuti oleh keberadaan kata kerja, kata benda. Maka karena di situ adalah hers, oke, ada possessive pronoun, yang kita sebut dengan possessive. Possessive adjective, kalau yang possessive adjective itu, dia harus diikuti oleh kata benda, kan? Misalkan her father. Her itu adalah possessive adjective, father-nya di situ adalah kata benda. Ini benar. Cuman kalau kita menggunakan kata hers, yang merupakan possessive pronoun, maka setelahnya tidak boleh ada kata benda lagi, ya, karena di situ sudah menyatu di kata hers tadi. Miliknya dia. Dia tidak perlu menambahkan kata benda untuk menjadi penjelas lagi. Jadi kalau dalam contoh itu, hers itu salah. Harusnya her pums, ya. Karena ada kata pum yang muncul setelah kata hers. Kan udah ada kata bendanya, jadi nggak mungkin kita menggunakan hers, tapi tepatnya adalah her. Her pums itu baru benar. Jadi yang salah adalah Charlie. Oke. We still have limited time. Oke. That's okay ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti waktunya lebih, nggak apa-apa ya. Mungkin bisa lebih dari jam 8 ya. No problem anymore ya. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya akan kakak laksanakan right after that. Kita selesaikan dulu. Oke. Semoga nggak ada urusan lain teman-teman ya. Alright, so for the answer, for the answer is hers ya, karena hers harusnya berupa her karena diikuti oleh kata benda pum. Kemudian nomor 23 di situ adalah it ya, salah. Karena biasanya kalau ada pronoun atau kata ganti dia akan merujuk kepada subjek atau merujuk kepada kata benda yang muncul sebelumnya. Kalau kalian lihat, apa rujukan dari kata kill it? It-nya di situ sebenarnya bukan kepada a diverse handle ya, tapi di situ lebih kepada coral reefs. Okay? Some of the corals. Some of the corals. Some of. Beberapa dari corals. Tidak mungkin kita akan menggantinya dengan kata ganti it, tapi them. Okay? Jadi the corals itu harus diganti dengan kata them. Jadi bukan even the touch of a diver hands can kill it, no, but can kill them. Karena di situ jelas some of the corals, banyak, tidak hanya satu saja. Jadi yang tepat adalah them, bukan it. Next, nomor 24, Martin Luther King, Jr. is well known for organizing the huge human rights march that took place in Washington in 1963. Ada kata for, kemudian di situ ada muncul kata kerja tuh. For, kemudian muncul kata kerja. Nah, kalau kalian menemukan pola for, kemudian muncul kata kerja, maka kata kerjanya harus diingkan. Ini adalah aturan umumnya. Jadi for, setelah for harus berupa verb ing. Nggak mungkin ada for organize, tapi for organizing. Jadi jawaban yang kurang tepat adalah yang beta ya. Jadi bukan organize, tapi organizing. Oke, bentar. Silakan nanti sambil di SS ya teman-teman ya. Mungkin jika ada yang kurang, let's say, you can just screenshot this. Number 25, lightning flash produce electromagnetic waves that may travel along the Earth's magnetic field for long distances. Oke, apa yang salah di situ Kak? Kalian sudah bisa jelas menemukan that may travel. Kok bisa ya? Setelah modals di situ ada bentuk verb s. Sementara berdasarkan aturannya, travels karena muncul setelah model may, maka dia tidak bisa berupa verb as ya. Harusnya adalah berupa verb one saja. May travel, can eat, bukan can eats atau can eating, no. Dia tidak boleh berupa verb as, tidak boleh berupa verb ing setelah model may, can, dan seterusnya. Jadi yang salah adalah Charlie. Nomor 26, yang salah adalah was introduced. Kenapa Kak? Ada apa dengan was introduced? Kalau kalian melihat dari pernyataan itu, di situ tidak dinyatakan spesifik information berkenaan dengan keterangan tahun. Jadi sebenarnya di situ tidak ada spesifik information bahwa kalimat tersebut merujuk kepada masa lampau. Tidak ada. Ya. Di situ seharusnya kalau misalkan itu berupa masa lampau, maka kayak misalkan in 1970s atau in 1980. Maka di situ harus ada keterangan tahun kalau merujuk kepada bentuk lampau. Jadi moniox di situ, moniox di situ harusnya bukan was introduced, tapi
is introduced to Europe. Ya. Oke, is introduced to Europe. Jadi jawabannya adalah yang beta. Good. Number 27, besides the age of 9 and 15, almost all young people undergo rapid series of psychological changes. Ini yang perlu jadi perhatian juga, teman-teman. Kalau kalian menggunakan besides sama beside, itu beda ya. Kalau besides yang ada S-nya, oke. Kalau beside yang ada S-nya, biasanya setelah beside di situ harus koma. Tapi kalau beside yang tanpa S, setelah beside di situ harus berupa tidak perlu ada koma, ya, tidak perlu ada koma. Jadi Kak, beside the age of 9 and 15 itu benar. Tapi kalau besides the age of 9 and 15 itu salah. Besides baru koma, ya. Jadi nomor 27 itu yang salah A, karena penghubung beside harus diikuti oleh koma. Nggak mungkin kita mengatakan besides the age of 9 and 15, tapi harus besides besides, koma, dan seterusnya. Jadi nomor 27 yang salah adalah alpha. Kita lanjutkan nomor 28. The frequency of meteor in the Earth atmosphere increases when the Earth passes through a swarm of particle generated by the breakup of the comet. Oke, di situ ada swarm of bla bla bla. Nah, sekumpulan atau istilahnya segerombolan. Nah, kalau sekumpulan atau segerombolan di situ merujuk kepada bentuk jamak. Maka particles di situ kan ada a swarm, ya, sekerumunan atau serumpun, sekelompok, let's say. Maka di situ harusnya bukan particle, tapi particles, merujuk kepada bentuk jamak. Misalkan kita katakan some of student. Nggak mungkin kita katakan some of student. Nggak ya. Karena some itu kan udah merujuk kepada jamak. Maka setelah of, student-nya itu harus ada S-nya. Karena dia merujuk kepada bentuk jamak. Some of students, itu baru tepat. Jadi jawabannya yang salah adalah particles, harusnya particles ada S-nya. Then, nomor 29, ponds are noted for the rich and varied types of plant and animals life, all blah 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 in a delicate ecological balance. Oke. Nah, nomor 29 di situ kalimatnya hanya satu saja ya. Yang pertama, kemudian ada koma, all blah 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 in a delicate ecological balance, itu hanya berupa kata keterangan. Nah, karena di situ sudah ada subjeknya, ada pond sebagai subjek, kemudian are noted sebagai verb, maka kita hanya membutuhkan keterangan. Sudah punya pond sebagai subjek, are noted sebagai verb. Gak ada masalah ya, pond di situ bentuk jamak, are noted juga bentuk jamak. Kata kerja, to be-nya bentuk jamak. Ponds are noted for the rich and varied types of plant and animals life. Nah, ada maintain di sini. Kalau ada maintain, karena dia adalah kata kerja asli, maka dia tidak boleh difungsikan sebagai kata kerja asli, tapi harus berupa kata sifat atau kata keterangannya. Lebih tepatnya kata sifat. Jadi maintain di sini, sebagaimana kakak sampaikan tadi, bisa diubah ke dalam bentuk verb ing atau verb 3, itu baru bisa digunakan. Jadi jawaban yang salah adalah Charlie. Oke, Charlie. Oke. Kemudian nomor 30, in the 1920s, cinema became an important art form and one of the 10 largest industry in the United States. Ini clear banget dan tentu kalian sudah pasti bisa menjawab dengan tepat ya. Industry, kenapa industry? Di situ ada kata the 10 largest, harusnya kalau 10 berarti bukan industry, bukan tunggal, tapi jamak. Jadi harusnya berupa industries, bukan industry. Jadi jawabannya adalah delta. Next. To improvise effectively, a musician must thoroughly understand the conventions of a given musical style. Nah, ketika kalian menemukan kata thorough, thorough di situ, ya, secara teliti, tapi karena dia muncul di antara kata kerja, maka di situ salah. Harusnya yang menjadi penjelas terhadap kata kerja itu bukan kata sifat. Thorough itu adalah kata sifat. Dia harus diubah menjadi kata keterangan, ya. Jadi bukan thorough, tapi thoroughly itu baru benar. Ya, karena must understand itu adalah kata kerja. Kata yang menjadi penjelas terhadap kata kerja itu adalah kata keterangan, bukan kata sifat. Oke, nomor 32, di situ abundance. Ya, apa yang salah di situ, Kak? During the Jurassic period, plant life was, di situ harus berupa kata sifat biasanya kalau merujuk kepada characteristic of something. Jadi bukan abundance, karena kita tidak mengatakan bahwa plant life itu
adalah ini, tapi menyatakan bahwa plant life is mempunyai karakteristik ini atau terjadi yang namanya ini. Jadi bukan abandon, tapi abandon yang berupa kata sifat. Ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Lanjut. Some maple trees are raised for their sap which has a higher sugar content for yield sugar and syrup. Oke, in syrup. Nah, kalau nomor 33 ini jelas ya. Which has a high sugar content. Oke. High sugar content terkandung di mana? Bukan for tapi in. Ya. Content in yet sugar and syrup. Jadi jawaban yang delta di situ salah. Oke. Kemudian nomor 34, long before boats become important in recreations, they were valuable to people from many essential tasks included transportation and fishing. Nah, setelah koma, kalau ada kata kerja, maka it can be verb ing atau verb 3 kalau sudah ada kata kerja sebelumnya. Maksudnya adalah kata kerja lain yang muncul setelahnya harus difungsikan sebagai kata sifat. Kalau berfungsi sebagai kata sifat, itu ada dua kemungkinan ya, karena berbentuk participle, bisa verb bisa verb ing, bisa verb 3. Nah, kalau verb ing merujuk kepada bentuk aktif, kalau verb 3 bentuk pasif. Nah, dari contoh kalimat ini, for many essential tasks termasuk atau mencakup itu adalah bentuk aktif. Jadi lebih tepatnya bukan included tapi including. Jadi bukan included tapi including. Right, here we go. Ya. Kemudian nomor 35. Asteroids may be fragments of a planet started long ago or from material the nuclei of old comets. Nah, ini tips lagi dari kakak. Kalau kalian menemukan pilihan jawaban yang digarisbawahi dan di situ merupakan dua kata, biasanya cenderung ketukar, teman-teman. Jadi from material, misalkan di situ ya ada from material. Kalau kalian menemukan kata di garis bawahi terus mengandung dua kata di situ. Jadi misalkan pilihan C mengandung dua kata yang di garis bawahi atau pilihan D, pastikan untuk mengecek. Biasanya posisinya ketukar. Jadi seperti contoh 35, jadi bukan or from material, tapi asteroid may be fragments of a planet shattered long ago or material, maybe fragment of a planet or materials from the nuclei of old comets. Jadi ketukar, bukan from material, tapi material from. Ya, ketukar, posisinya ketukar. Biasanya kalau ada dua kata yang digarisbawahi, biasanya lebih seringnya di situ sering ketukar. Next, nomor 36 ya, which di situ salah karena merujuk kepada apa namanya di situ? The first Native Americans, big hunters, big game hunters. Big game hunters itu pemburu ya, berarti merujuk kepada merujuk kepada orang. Orang tidak bisa menggunakan which, harusnya that atau who. Ya. Jadi jawabannya salah adalah delta. Yuk, bagian terakhir, the last part. Some hangars building used to hold large aircraft are very tall that rain occasionally falls from clouds that form along the ceilings. Nah, kalau dari contoh tadi, kalau dari contoh ini merujuk kepada beberapa kata keterangan yang memiliki pasangan. Yang belum memiliki pasangan harap bersabar ya. Alright, so kalau dari contoh ini, yang kurang tepat di situ adalah very. Karena very di situ tidak memiliki pasangan dengan another word, ya. Nah, karena di sini ada that ini biasanya pasangannya adalah so. Misalkan are so tall, that bla bla bla. Atau kalau kalian menemukan kata too, misalkan too tall, nah, to ini pasangannya dengan to juga. Kayak gini. Misalkan this is too tall to fall. Jadi to pasangannya dengan to, so pasangannya dengan that. Very tidak punya pasangan. Jadi jawabannya adalah, yang salah di sini adalah very. Ya. Oh my goodness. Right. Jadi jawabannya adalah so tall, bukan very tall. Oke. Nomor 38, ini kurang lebih sama seperti soal tadi.
Yang kurang tepat adalah upward, ya. Upward itu adalah kata sifat, sementara dia memperjelas terhadap kata kerja pushes. Kata kerja push, kata yang menjadi penjelas terhadap kata kerja adalah kata keterangan. Oke, therefore bukan upward tapi upwardly. Push send upwardly. Oke, push send upwardly, atau misalkan take the book slowly, okay? Atau eat the food quickly, sama seperti itu. Ada verb, kemudian di situ ada kata penjelasnya yang berupa adverb. Nomor 39, oke, jelas ya. Karena di situ merujuk kepada Native American tribes that inhabited present-day Michigans, di situ merujuk kepada nama orang, merujuk kepada sekumpulan orang. Nggak mungkin farms dong, tentunya adalah orang yang ada kaitannya dengan pertanian, yaitu adalah bukan farms tapi farmers. Oke, jadi bukan farms tapi farmers. Karena merujuk, jadi Kak, farmer of maize, beans, and tobacco, the one that Native American tribes, ya, jadi suku-suku pedalaman Native Amerika di situ, berarti kan kalau ke orang nggak mungkin kita katakan ladang kan, tapi lebih kepada orang yang melakukan kegiatan pertanian, yaitu farmers. Jadi jawabannya yang kurang tepat adalah farms, harusnya farmers. Kan yang terakhir, recently scientists has applied new tools of biochemistry and molecular biology to investigate the structure of human hair. You may have a look there. Yang kurang tepat di situ adalah ada have, kemudian ada kata kerja. Have itu adalah kata kerja. Oke, kata kerja. Apply di situ juga adalah kata kerja. Nah, kalau kita menemukan dua kata kerja seperti itu, maka tentu salah satunya adalah bisa berupa kata kerja bantu. The most possible one for this answer adalah mengubah kata apply menjadi verb 3, yaitu dengan menggunakan rumus tenses simple perfect tense, ya, present perfect tense. Jadi bukan apply tapi applied. Have applied. Recently scientists have applied bla bla bla. Okay, so this is for the discussions. Oke, kakak izin minum bentar ya teman-teman ya. Oke. Dan oke, silakan jika ada yang ditanyakan kita bahas satu-satu. Kakak kasih waktu 10-15 menit to ask some questions in relation to the structure. Silakan. Oke, yang mau tanya tadi berkenaan dengan although, siapa ya? Kakak lupa namanya. Saya Dian, Kak. Oh Saya iya, masih silakan Dian. penasaran soal in spite sama although gitu kan. Betul. In spite of itu berarti kata yang setelah of-nya adalah noun kan? Boleh tolong dibalik Betul. nggak? Tapi Betul. persoalannya kalimat itu it's important deh di soalnya deh. Bener nggak? Oke. It's important bukannya itu nouns ya? Oke, kita lihat ya. Sorry. Pengen make sure aja sih, Kak. Oke, kita let's just make sure soal keberapa tadi? Belasan ya. Right. Nah, it's for a nomor berapa tadi? Bukan Juma. Oke, nomor 9 ya. Ya. Oke, kakak bahas di sini. Nah, oke, kakak tadi mungkin karena kurang jelas memberikan detailnya. Jadi seperti ini, Dian. In spite of, setelah in spite of itu, yang the only appear, yang hanya muncul itu adalah kata benda atau frasa kata benda. Tidak ada kata lain setelahnya. In spite of. Oke. Namun kalau kamu melihat kepada contohnya, it's important itu adalah kata benda. Benar. Tapi setelah itu muncul kata kerja nih, yaitu has arrived. Yang tentu kalau ada kata kerja, maka it's important di situ difungsikan sebagai subjek kan? Maka although baru subjek verb. Pas, sesuai dengan polanya. Although subjek, karena subjek itu bisa berupa noun juga. Jadi no problem anymore. Cuman kamu cek lagi nih, setelah kata benda di situ ada kata kerja nggak? Kalau ada kata kerja, maka although berlaku. Tapi kalau it important, titik, atau tidak ada kata kerja di situ, maka although tidak berlaku, tapi in spite of yang berlaku. Seperti itu. Get it.
Get it poinnya. Jadi itu nggak bisa pakai in spite of, bukan masalah di it's important, yang tapi ada kata kerja yang mengikuti setelah it's important Exactly, ya. betul. Oke, oke, ngerti Kak. Thank you. Oke, ya, you're very welcome. Oke, silakan yang lain jika ada yang ditanyakan lagi. Ada lagi? Yuk, Kak, mau mumpung. tanya. Oke, silakan. Siapa nih? Sebut nama ya, biar kakak juga kenal nih. Oh iya, Nesa, Kak. Oh, Nesa. Oke, Nesa. Ya, silakan Nesa. Iya. Kak, tadi yang pertanyaan tentang besides sama besides, itu memang penyebabnya hanya koma ya? Jadi, kalau memang dia pattern-nya besides harus pakai koma gitu. Kalau dari, apa sih, clue yang lain nggak ada ya, Kak, untuk contoh yang tadi itu? Oke, jadi sebenarnya seperti ini. Kalau besides, oke, beside itu biasanya setelahnya, oke, kayak misalkan kakak katakan bahwa kayak gini ya. Misalkan beside playing badminton, I also play football. Okay. Beside playing badminton, I also play football. Another karakteristik atau ciri lainnya biasanya kalau setelah beside di situ ada keterangan lain nih. Jadi Kak, beside playing football, I also play badminton. Tetapi kalau besides, okay, jadi kayak dia berupa kata hubung, kemudian ada koma, setelah itu tidak ada keterangan. Jadi kayak misalkan terpisah kayak gitu, terpisah. Jadi kayak misalkan I play badminton, titik. Besides, I play tennis. Jadi kayak kita tidak bisa menggabung those two sentences, jadi dua kalimat tadi kayak dijadikan dalam satu kesatuan. Kalau beside bisa, jadi kayak misalkan beside playing badminton, I also play tennis, itu bisa. Tapi kita tidak bisa mengatakan besides playing badminton, I also play tennis. We cannot say that. Karena besides setelahnya itu ada koma, nggak mungkin langsung ada keterangannya. Seperti itu ya. Oke, setelah ini ya, Ramidi ya. Oke, jadi di situ penjelasannya adalah beside itu dia dalam sebuah kalimat dia bisa menggabungkan dua kalimat langsung. Jadi kayak bagaimana kakak katakan tadi, beside playing badminton, I play football. Tapi kalau besides, kita tidak bisa mengatakan besides, playing badminton, I play football, nggak bisa. Ya, harus diubah menjadi beside dulu. Kecuali kita tidak mau memberikan penjelasan lagi, karena di awal udah kita jelaskan di kalimat sebelum titik. Maka kita bisa menggunakan bisa, misalkan, I play badminton, titik. Besides, I play tennis. Nah, itu baru tepat. Komanya jangan lupa ya. Besides, I play tennis. Seperti itu kira-kira, Nisa. Oke, Kak. Kak, satu lagi boleh? Sure, tentu. Silakan. Ya. Kak, mungkin bisa dikasih kayak gambaran besarnya gitu atau clue besarnya, kan banyak pattern-nya itu modelnya subject verb connector subject verb atau connector subject verb baru subject verb. Nah, itu kadang bikin tricky gitu Kak. Jadi kira-kira apa gitu ya yang harus diketahui gitu supaya nggak ini gitu. Nggak terkecoh lagi gitu ya. Ya, gitu. Oke. Exactly. Oke. Nah, sebenarnya memang seperti ini teman-teman. Ketika berkenaan dengan structure atau written expression, yang perlu menjadi perhatian kalian adalah apakah kalimat tersebut berpola satu kalimat atau dua kalimat. Itu yang perlu kalian one clause atau two clauses. Kalau one clause nggak ada masalah ya, karena kita hanya membutuhkan subject and verb. Cuman yang ketika lebih tricky-nya atau lebih sulitnya, ketika itu terdiri dari lebih dari satu clause atau kita katakan dua clause. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah di situ kalian perlu dengan jeli melihat pola dalam kalimatnya. Bentar, kakak hapus dulu. Oke, pola dalam kalimatnya. Jadi, kalau untuk pola konektor itu ada dua. Yang pertama adalah subject verb, konektor, subject verb. Oke, itu diingat. Kemudian, kalau konektornya di depan, subject verb, jangan lupa harus ada koma, baru subject verb. Nah, polanya kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau ada konektor, maksudnya di situ ada dua, yang kita katakan dua klausa. Dua klausa itu ditandai dengan keberadaan konektor, oke, keberadaan konektor atau terpisah dengan keberadaan koma. Ya.
Tapi secara sederhananya kalau sudah ada konektor di situ, sudah jelas itu adalah pola dua kalimat. Kalau ada dua koma, kemudian yang kita cari ada di depan nih, oh itu berarti udah jelas ada konektor yang kita cari, gitu kan. Nah, ketika kalian sudah mengetahui pola tadi, maka pastikan untuk melengkapi semua unsur-unsur yang ada di sana. Oke, konektor harus ada, subjek sama verb 1 harus ada, subjek sama verb 2 harus ada. Perkara koma itu kan it will not be problem. Oke, kalau konektornya di tengah kita nggak perlu koma, kalau konektornya di depan baru ada koma. Cuman dalam structure kita tidak akan mempermasalahkan yang namanya oh ini kurang komanya nih, nggak mungkin seperti itu. Jadi lebih kepada kayak oh ini kurang konektornya, oh ini kurang verb satunya, ini kurang verb 2-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kamu bisa mengikuti pola subject verb konektor subject verb atau dibalik konektor subject verb koma subject verb. Seperti itu. Nesa ya, semoga menjawab. Oke, you're very welcome. Tadi yang bertanya soal 1 sampai 27, bentar. Kak, untuk jawaban soal nomor saya belum tahu nih karena pas ikut meeting pas nomor 28. Oke, oh Ramidi ya. Mungkin nanti apa namanya untuk Mr. Sam bisa bantu ya untuk bagi yang kebagian karena nanti oh ya ada recordingnya, you don't need to worry about that ya. Silakan nanti ditonton lagi videonya ya Ramidi ya. Oke, yang lain silakan. Any other questions? Kak mau tanya lagi, Dian lagi. Oke, silakan ini Dian. Model TOEFL-nya ini structure ini more or less any TOEFL di mana aja tuh model soalnya jadi kayak gini ya pemahamannya ya. Ya maksud saya sih gini. Iya, karena kayaknya kita tuh kezong di structure-nya karena kan itu nggak ada instruction-nya kan yang dikasih clue-nya kan. Terus kita tuh baca kalimat itu dengan diburu-buru waktu, jadinya kayak cap-cup kembang kuncup sih. Betul. Iya nggak sih gitu loh. Iya, benar. Gitu loh. Karena nggak ada instruction-nya kan, kecuali dia bilang find inappropriate apa gitu loh, in each sentence gitu loh. Berarti ini modelnya, ya kalau saya lihat dari penjelasan tadi sih, kalau untuk structure yang di bagian tengah itu sebenarnya gabungan dari semua pengetahuan grammar yang kita punya sih akhirnya. Karena dia kayak dilihat ini serumpun atau enggak gitu kan. Itu kan kita nggak kepikiran sama sekali waktu ngerjain. Iya, benar Dian, benar. Kalau untuk structure sendiri sebenarnya di situ lebih kepada apa ya, kita katakan tata bahasanya. Jadi yang akan dilihat di situ nanti lebih kepada kayak oke, ini kurang ininya, ini kurang ininya. Jadi kayak oh ini kurang subjek satunya nih, ini kurang verb satunya nih. Oh, ini harus berpola seperti ini nih. Tapi kalau untuk written expression memang di situ mengasah kemampuan kita secara grammar. Oh, ini harus bentuk jama. Oh, ini harus paralel. Oh, ini harus seperti ini. Jadi memang dalam belajar TOEFL structure khususnya memang ada specific skill yang di situ kalian perlu pahami. Jadi kayak oh, ini polanya seperti ini. Lalu apa sih tipsnya? Tips yang bisa Kakak berikan adalah tentu ketika kalian berlatih, coba kalau udah selesai berlatih nih, kalian cek kunci jawabannya beserta pembahasannya agar melatih analisa kalian seperti itu. Dan memang kayak masing-masing soal tadi itu ada clue-nya, kayak Kakak bilang tadi. Kalau kalian menemukan dua kata yang digarisbawahi untuk satu pilihan jawaban, kemungkinan dia ketukar. Ya, jadi Kak, from material tadi harusnya material from. Atau misalkan student university, harusnya university student. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada ends yang sering ini biasanya ke parallel structure ada and, kemudian sebelumnya ada kata, kemudian ada koma banyak tuh, kata, koma, and, kemudian ada kata lagi. Nah, and atau or, let's say, karena dua-duanya ini merujuk kepada kata yang serumpun, maka pastikan untuk mengecek kelas katanya. Kelas katanya harus serumpun. Nah, itu yang kita sebut dengan parallel structure. Ya, kurang lebih tidak jauh dari hal itu, kira-kira dia. Gitu ya. Thank you ya, Kak. Oke, siap. Selanjutnya ada lagi? Iya, Kak. Mau tanya. Gati. Silakan, Gati. Off sama put tadi gimana ya, Kak? Masih kurang jelas. Oke, gimana? Gati, sorry. Kurang jelas suaranya, maaf.
atau both of sama both? Oh, oke, Beda both gitu. sama both of. Oke, exactly. Nah, biasanya kalau untuk both, di situ langsung diikuti oleh kata bendanya. Jadi kayak misalkan both parents, oke, atau misalkan both teachers. Both langsung kata benda. Namun kalau both of, biasanya kita tidak perlu menggunakan kata bendanya, tapi lebih kepada kata gantinya. Kan misalkan both of you, both of us, both of them. Biasanya kalau untuk sederhananya seperti itu. Jadi kalau both langsung diikuti oleh kata benda, kalau both of ya, both of di situ biasanya langsung diikuti oleh kata ganti. Sederhananya seperti itu. Oke, udah jelas Kak. Terima kasih. Oke, great. Excellent. Oke, mungkin itu saja dari kakak ya. Jika memang nanti ada yang ditanyakan, you can just drop your questions in our chat ya. Silakan jika memang ada yang ditanyakan, you can just drop it. Atau kita bahas di pertemuan besok untuk TOEFL reading. Mungkin jika masih ada yang ditanyakan, this will be fine ya. I will answer your questions as soon as possible. Because the time is almost up, mungkin beberapa dari kalian juga punya kesibukan masing-masing ya. Jadi kita cukupkan pada kesempatan malam hari ini untuk pembelajaran TOEFL structure-nya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang belum kalian ketahui berkenaan dengan TOEFL structure sudah kalian ketahui malam ini dan semoga membantu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam mengerjakan soal TOEFL structure untuk bisa lebih jeli, lebih bisa menemukan jawaban-jawaban yang tepat. And good luck for your test. Itu saja mungkin dari Kak Lukman. Thank you so much everyone and I'll see you tomorrow. You have a good day. Bye. Makasih banyak, Kak. Siap, siap. Terima kasih banyak. I'll see you. Yeah, I'll see you tomorrow. Yeah, you're very welcome, Yani. Okay, you're very welcome, Nessa.